Pemirsa, tindakan brutal kelompok separatis bersenjata di Papua menewaskan 19 pekerja dan 1 prajurit TNI. Mereka membunuh para korban dengan keji. Tindakan kelompok separatis bersenjata ini telah berulang kali terjadi dan setiap tahun mereka juga memperingati Hari Kemerdekaan OPM. Nah, nampaknya persoalan separatisme di tanah Papua belum juga tertanggulangi. Akankah separatisme ini akan terus berlanjut dan memakan korban? Kita akan berbincang dengan Letjen Purnawirawan Yohanes Suryo Prabowo yang merupakan mantan Kepala Staf Umum TNI atau Kasum TNI. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Pak, kalau kita melihat rangkaiannya dari peristiwa ini, yang Bapak lihat garis merahnya apa sih, Pak, sebenarnya? Kita selalu berasumsi bahwa masalah Papua ini masalah keamanan. Padahal masalahnya sangat kompleks. Ini masalah bagaimana proses bangsa kita berintegrasi. Kita semuanya harus paham betul bahwa Papua itu dalam banyak hal beda dengan provinsi lain. Semuanya beda. Cara berpikirnya, sukunya, bahasanya, asal-usulnya, proses bergabungnya gitulah. Nah, kita masih menganggap memberikan treatment atau penanganan Papua ini sama dengan provinsi lain. Pemerintah sudah membuat otonomi khusus, ada P4B dan sebagainya program percepatan. Tapi masalah yang utama adalah kita nggak peka bahwa kita kepengen membangun Papua tapi dianggap sukses kalau sama dengan Jakarta. Jadi masalah Papua ini unik. Kita berpikir, ya maaf bukan mengkritik ya, kita berpikir dia butuh jalan. Padahal orang Papua yang di gunung, jalan buat siapa? Saya nggak butuh jalan. Yang butuh jalan kan orang-orang pendatang itu yang pengen buka kebun dan sebagainya. Artinya menurut Bapak dengan adanya pembangunan di Papua yang cukup masif sekarang, mereka orang-orang Papua yang tergabung dalam kelompok separatis ini berkeberatan dengan adanya pembangunan itu? Yang jelas tidak semuanya senang. Nyatanya selalu diganggu kan. Yang bisa berhasil bagus kan hanya satuan seni yang di sana membangun jalan. Itu pun nggak diganggu karena bersenjata. Jadi artinya masyarakat Papua nggak welcome sepenuhnya dengan treatment atau penanganan atau atensi dari pemerintah. Ini agak anomali. Kita tahu Pak Jokowi dulu menang pilpres di sana kan luar biasa ya. Karena peserta pemilunya pun, peserta pilpresnya pun katanya jumlahnya 105 dari jumlah penduduk. 70 sekian persen semua milih Pak Jokowi. Artinya kan senang dengan pemerintah sekarang. Dan lebih dari 10 kali mungkin Pak Jokowi datang ke sana, membangun jalan, membangun jembatan. Tetapi kalau mau bicara angka, mungkin bisa tanya Komnas HAM atau Pak Natalius Pigai atau siapa panglima. Nggak tambah menarik kan? Ya, oke. Tapi kalau kita berbicara mengenai bagian terluar dari negeri Indonesia ini mungkin juga ada tanggung jawabnya pemerintah tentu di situ. Kemudian juga ada tanggung jawab TNI. Nah, kita ingin tahu bagaimana sudut pandang Bapak soal itu, tapi nanti kita jawab ya Pak ya, usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pemirsa. Pak, menyambung tadi apa yang saya tanyakan bahwa berbicara mengenai batas terluar negara, ini tentunya adalah peran TNI dan juga peran aktif dari pemerintah. Artinya selama ini ada terus bertahun-tahun begitu ya, masalah separatis di Papua gagal, bisa dikatakan demikian Pak? Yang jelas kalau dihitung dari hari ulang tahun integrasi 1 Mei tahun 63 ini udah berapa tahun? 55 tahun ya? Dari Popera itu udah hampir 50 tahun. Masa proses berbangsa kita begitu lamanya tidak membaik? Karena kita menangani Papua ini seolah-olah kerjaannya TNI. Seolah-olah berpikir Papua bisa merdeka dengan senjata. Sampai kapanpun Papua kalau memang kepengen merdeka, dia nggak mungkin pakai senjata, pakai dukungan asing. Yang jelas 4 tahun ini gangguan keamanan meningkat. Makin meningkat lagi ketika ada kasus Papa minta saham. Nah, itu kan tadi Bapak menyebut soal ada gangguan dari asing. Banyak pihak di luar sana menilai bahwa kasus separatisme yang ada di Papua ini juga ada sokongan dari pihak asing. Ya jelas lah. Tahu yang tokoh dia Benny Wenda yang bisa buka cabang di Australia dan di Inggris, itu kan dia lari dari tahanan bisa dapat visa. Sedangkan kita orang normal nyari visa kan sulit ya. Nah, lalu pendekatannya seperti apa Pak? Kalau misalnya saat ini, ini korbannya banyak,
Puluhan. Artinya mereka mengeksekusi para korban di tempat terbuka. Gitu. Iya. Nah, pendekatan yang paling memungkinkan saat ini apa? Apakah pendekatan militer harus langsung dilakukan saat ini? Yang jelas pelakunya harus ditangkap ya, Oke. Ya. dipertanggungjawabkan ya. Tentang menangkapnya harus TNI, polisi saya nggak ngerti. Tapi kalau ini bicara bukan operasi militer ya harusnya polisi, Oke. kan gitu ya, harusnya ya. Nah, yang kedua, saya tidak setuju dia bilang kriminal karena dia nembak kan bukan untuk cari duit, bukan ngerampok, bukan memperkosa. Dia menimbulkan rasa takut supaya lu jangan bikin jalan lagi dah, jangan bikin jembatan Teror lagi. dong. Jadi kan teror. Nah, memang presiden bilang kita tidak takut, presiden nggak takut, yang kerja takut. Kan gitu. Apalagi teman-temannya meninggal begitu aja, apalagi kalau pelakunya nggak ketangkap. Oke. Nah, kita berharap TNI kalau memang yang dipercaya mengejar itu bisa menangkap tanpa harus menimbulkan collateral damage, kerusakan yang luas. Nah. Contohnya kelemahan dari prajurit kita, Hah? kalau ngejar, ngelihat ada musuh kita masuk kampung, terus sak kampung dimarahi. Kenapa kamu nampung? Padahal kan dia belum tentu dia dukung. Oke. Mungkin bikin interogasi, alhasil nambah musuh lagi. Jadi tadi kalau misalnya Pak Surya bilang ini kalau misalnya ini bukan kriminal, tapi kalau dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, korbannya kan relatif sedikit. Ada mungkin 1-2 personil TNI Polri, kemudian masyarakat sipil. Nah kalau yang sekarang kan mereka dikumpulkan dalam tempat terbuka, mereka katakanlah dibantai. Oke, itu betul ya. Nah, yang jelas kalau kriminal kan tidak membantai begitu. Oke. Yang jelas ini kan ada kaitannya dengan kasus yang ramai ratusan di Surabaya. Ya. Yang ditangkapi orang demonstran minta merdeka Papua, mahasiswa Papua di Surabaya. Menurut Bapak jadi yang terjadi sekarang ini adalah korelasinya dengan itu? Iya, jadi kelompok yang pengen merdeka, yang menamakan dirinya organisasi Papua Merdeka, dia ini kan tidak bergerak di front bersenjata, ada di front politik, ya, ada di front politik, ada di front luar negeri. Yang tadi kan ada kantor-kantor di luar negeri, ada kantor di front politik itu di provinsi lain. Akhirnya ada mahasiswa, ada orang pandai dan sebagainya, ada front bersenjata. Nah, ini rangkaian jadi satu yang utuh. Jadi kita jangan terpancing, oh ini tangkap selesai, seakar-akarnya, akar yang apa gitu loh. Jadi tugas menangkap silahkan tangkap. Tapi keamanan ini kan juga tugas pemerintah daerah juga. Kan undang-undangnya ada itu. Ada juga tugas pemerintah pusat. Nah, kita dalam menangani masalah Papua ini belum utuh. Masih, oh itu urusan TNI polisi. Papua bukan urusan TNI polisi. Nah, kalau Bapak melihat bagaimana dengan statement yang disampaikan Presiden dan juga Menko Polhukam mengenai kasus ini bahwa pelaku akan ditangkap, tidak ada negosiasi, tidak ada ampun untuk mereka. Ya harus ditangkap. Kalau enggak rakyat kan nggak ngerasa aman. Oke. Tapi perlu tidak Pak daerah di Papua ini diterapkan jadi daerah operasi militer? Di sana emang ada perang. Tapi menimbulkan teror Pak bagi masyarakat Pak. Nah, teror, mulai daerah operasi teror kali ya. Tapi yang jelas begini, kasus ini bukan kriminal. Kasus ini orang yang menunjukkan eksistensinya. Saya ada. Yang kedua, apa yang kamu buat untuk saya tidak ada artinya. Kalau memang bermanfaat, dia nggak ganggu dong. Gitu. Nah, sepanjang kita nggak bisa menjaga keamanan proses pembangunan kegiatan dan pelaku nggak ketangkap, ya mereka makin besar kepala dan rakyat makin takut. Oke. Itu saja. Kemudian kita tidak perlu membuat jalan yang begitu bagusnya karena dia belum butuh itu. Pelibatan lokal tuh harus ya. Bahwasanya dengan pelibatan lokal itu lambat, ya memang dong. Gitu. Tapi yang jelas kita jangan jadikan semua kegiatan itu untuk mengklaim saya sudah berbuat buat Papua. Oke. Pak Surya dulu sempat berada di Papua ya, periode 80-an 90-an pada saat itu. Saya keluarga militer, ayah saya ikut Popera. Oke. Nah, anak saya di Papua juga. Saya di Papua. Nah, pada saat Bapak berada di sana, treatment seperti apa sih yang bisa membuat mereka menjadi cooling down dan tidak agresif hingga menunjukkan eksistensi dirinya sehingga menimbulkan Yang jelas kegelisahan? kita menganggap mereka seperti kita. Dan itu belum terlihat saat ini. Belum, kita masih jijik melihat dia. Terutama yang Papua ini ada dua besar ya, gunung dan pesisir ya. Yang gunung kan biasa masih tribal ya, masih suku-suku asli. Dia tidak pakai pakaian dan sebagainya. Pakai minyak babi, kita nggak berani bersentuhan.
haram dan sebagainya. Alhasil mereka merasa saya kayak nggak satu kelas sama dia, kita beda. Kita yang pendatang biasa mengelompokkan sendiri, yang lain tidak. Tapi kalau kita bisa berbaur, ya kita adaptasi lah. Tapi Pak, dengan kondisi seperti saat ini bagaimana cara kita untuk berbaur dengan mereka Pak? Karena mungkin mereka sudah mendinai kita Pak. Berarti kan Anda paham bahwa ini bukan masalah TNI kan? Tapi kan TNI juga tentunya dibutuhkan kan Pak? Ya, TNI untuk masalah musuh yang bersenjata dan terorganisir. Ya, paham maksud saya? Tapi kalau masalah hubungan antar manusia, hubungan mahasiswa Papua dengan mahasiswa itu bukan urusan TNI. Jadi jangan berpikir ada orang dibunuh, kita hajar pembunuhnya. Itu harus sesuai hukumnya. Tapi nggak menyelesaikan masalah apabila kamu bunuh semua yang bersenjata di Papua, tetap aja akan ramai terus. Harus ada pendekatan yang lebih holistik lagi begitu Pak ya? Semesta istilah saya. Oke. Baik. Perang semesta. Jadi perang berlarut ini kita 55 tahun masih belum ada hasil. Baik. Terima kasih Pak Suryo Prabowo atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat